Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di modul 9, masih di programnya GoAds. Modul ke-9 ini agak berbeda, saya buat settingannya kayak gini ya. Ada desain-desainnya supaya Anda tidak bosan ya. Modul ke-9 kita akan belajar tentang optimasi toko online yang melejitkan omset dan ads-able banget. Artinya yang cocok banget digunakan untuk iklan. Ya, jangan sampai Anda buat toko online segitu cantiknya, segitu ribetnya sampai Anda begitu fokus membuat toko online, tapi pas begitu diiklankan konversinya jelek. Nah, ini kita akan bahas dari sisi ads-able ya. Jadi maksudnya supaya cocok untuk diiklankan Facebook yang nantinya bisa tinggi konversinya. Oke? Lanjut ya. Pertanyaan Anda, kenapa sih kok toko online? Mungkin beberapa di antara Anda ada yang masih belum punya toko online. Masih belum sadar harus punya toko online. Mungkin ya. Anda tanya, kenapa sih kok harus toko online? Ini jawabannya adalah pertama, dia toko online atau website adalah katalog digital yang profesional. Kenapa? Karena dia bisa posting, bisa pakai fotonya beberapa ya, bahkan bisa pakai video dalam deskripsinya. Anda bisa menuliskan deskripsi yang begitu lengkap. Anda bisa pakai harga coret ya. Anda bisa ada buy button, orang klik tombol beli ya. Terus di situnya ada bahkan buy buttonnya juga bisa langsung ke SMS. Begitu dia klik buy button langsung SMS. Buy button BBM langsung BBM. Buy button WA langsung ke WA. Nah, terus juga ada ongkirnya, hitung ongkir secara otomatis, nggak manual. Terus kemudian bisa ngerekam pixel, ini yang penting ya. Nanti bisa ngerekam pixel dan event pixelnya bisa aktif, ke-detect, ke-track ya, ke-detect dan ke-track sama Facebook ya. Sampai mana orang mengunjungi website Anda, apakah sampai halaman purchase ya, atau hanya sampai ini dia checkout. Nah, itu kebaca semua, lengkap, profesional ya. Kalau terus kemudian lebih terukur. Kalau Anda ngiklannya hanya PPI selama ini, engagement, tanpa mengarahkan orang ke website, langsung ke WA atau langsung ke BBM, itu bagus, boleh dan sah-sah saja. Hanya Anda, saran saya, coba deh lebih fokus lagi, lebih serius lagi untuk ngiklan CTW atau website conversion dengan menggunakan website. Kenapa? Karena dia lebih terukur. Kalau PPI atau engagement, Anda sulit mengukurnya. Ini orderan dari mana sih datangnya sebenarnya? Anda mungkin pernah mengalami ya. Mungkin hanya bisa kita bedakan dari nomor HP misalnya. Iklan yang satu, campaign satu kita pakai nomor WA, campaign kedua kita pakai nomor WA yang berbeda supaya kita tahu, oh ternyata iklan ini yang bagus. Ya. Tapi kita juga belum tentu tahu audiens mana sih sebenarnya yang bagus. Ini sulit terukurnya ya. Kalau Anda menggunakan website toko online, ini lebih terukur. Anda bisa membacanya via Google Analytics ya. Anda juga bisa membaca di laporan Ads Manager-nya juga lebih detail ya, lebih Anda kelihatan di Ads Manager-nya ya. Lebih terukur intinya ya. Bisa cek Google Analytics. Kalau Anda nggak punya website, hanya PPI, itu nggak bisa. Anda nggak bisa ngecek ini dari mana datangnya, kemana perginya, linknya apa yang diklik, nggak ketahuan. Tapi kalau pakai website kelihatan semua terukur. Dia masuk ke link mana aja, terus dari audiens yang mana dia ngeklik, terukur. Jadi wajib punya toko online. Kemudian long term business. Nah, seperti yang saya sering saya jelaskan di kelas bos, kalau Anda hanya PPI tanpa punya website sampai saat ini, boleh-boleh saja, tapi mungkin itu hanya bersifat sementara. Anda terus-menerus begitu aja, ngiklan lagi. Pertanyaannya, ketika Anda harus sudah saatnya, jadi budget iklan itu tidak selamanya harus gede terus ya. Sebisa mungkin budget iklan itu semakin dewasa, semakin jauh, semakin menurun budget iklannya. Kenapa? Karena sudah semakin viral, orang sudah semakin organik datang ke web Anda, datang ke bisnis Anda karena sudah puas. Kemudian database bisnis Anda sudah banyak ya. Anda punya database pembeli, nomor HP, email, udah punya semua, sehingga nanti si budget iklan Anda tuh semakin kecil ke depannya ya. Karena Anda tinggal memanfaatkan database pembeli yang ada, Anda tinggal memanfaatkan branding Anda, tinggal memanfaatkan kepuasan pelanggan, akhirnya jadi organik datang ke website Anda. Bayangkan kalau nggak punya website, nah orang mau datangnya kemana? Tapi kalau punya website, walaupun nanti misalnya budget iklannya menurun, terus tapi udah orang puas, viral kemana-mana, nantinya organik datang ke website Anda. Tidak melulu dari iklan Facebook, organik datang sendirinya ke website Anda. Kalau orang sudah puas. Kayak Traveloka,
Saya dulu masuk ke Traveloka ya gara-gara iklan. Tapi semakin sini saya udah nggak ngeliat iklan lagi. Pokoknya begitu mau order hotel atau mau order tiket pesawat, udah langsung Traveloka. Udah berkali-kali, udah semua pembelian tiket hotel dan pesawat saya semua menggunakan Traveloka. Dia mungkin sudah tidak membayar iklan lagi untuk membeli saya, untuk membuat saya membeli produknya mereka lagi, sudah enggak, cuma butuh beberapa kali aja iklan di awal. Nah, dan mereka sudah punya aplikasi. Nah, mirip-mirip website juga gitu. Kalau Anda sudah bisa memuaskan mereka, apalagi ada websitenya, ada tempat untuk mereka kunjungi, ada website. Kalau nggak punya, ini susah. Orang mengunjunginya kemana? Nyari di fanpage, nyari di Instagram, susah, agak ribet ya. Makanya ini long term bisnis untuk jangka panjang ya. Kemudian keempat, trust. Orang lebih percaya membeli via website dan aplikasi, datanya ada, dibanding yang belum punya, karena kurang profesional dan orang berkurang trustnya. Kenyataannya ternyata yang membeli walaupun kita punya website, tapi kok banyak juga yang beli via WA. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tetap aja Anda layani, toh yang penting Anda tetap dapat orderan. Tapi setidaknya Anda sudah meningkatkan trust gitu loh. Dan sudah menjaga-jaga, ya sudah membangun untuk long term bisnis. Meskipun tidak hasil sekarang. Ya, jadi sabar, nanti juga ada hasilnya. Ya. Nanti saya juga jelaskan bagaimana caranya supaya konversi ke website tinggi. Kemudian merekam pixel. Tentu aja ini bisa merekam pixel. Karena kalau Anda bisa saja membuat pixel tanpa website bisa. Tapi bagi saya sangat-sangat powerful tetap adalah pixel yang ditempel di website. Ada eventnya, terukur, ya bisa ke tracking, gitu loh ya. Bisa kita buat lookalike, terus eventnya bisa kita buat audience, bisa kita iklankan, bisa untuk website conversion. Pokoknya kalau Anda nggak punya pixel sangat rugi, ya. Yang keenam, menangkap database lebih lengkap. Karena kita kalau punya website, kita nangkap database-nya dari mana-mana. Pertama, database email dapat dari orderan. Database nomor HP juga dapat, ya. Database pixel kerekam juga dapat, ya. Nah, kalau nggak pakai website, ya Anda cuma PPI, ya Anda hanya bisa menangkap database nomor WA saja. Email nggak dapat, pixel nggak dapat, gitu loh, ya. Ini kenapa database lebih lengkap? Karena orang order kan masukin email sama nomor HP dan kita dapat datanya, ya. Otomatisasi tentu aja kita bisa otomatis di jalan. Jadi setting toko Anda, website Anda secara profesional dan edgeable banget, ya. Kemudian iklankan, habis itu Anda tidur bisa. Tapi tentu aja ada pekerja yang menangani untuk packingan ya gitu ya. Terus untuk ngecek dashboard apakah beneran sudah ada orderan, lihat apakah dia sudah konfirmasi, ya. Nah, kitanya hampir otomatis, ya. Hanya ngecek ada di dashboard atau ngecek di email sudah ada orderan atau belum. Itu aja, ya. Kalau via WA kan chatting manual. Kemudian yang ke-8 adalah terindeks oleh Google, ya. Jadi lebih cepat, lebih mudah terindeks oleh Google sehingga bisa masuk ke halaman 1 Google, ya, karena ada beberapa teknik kayak backlink, ya, masukin keyword dan seterusnya. Yang terakhir adalah branding. Ini bagian daripada strategi branding untuk menempelkan kesan Anda di benak audiens bahwa apa itu bisnis Anda, di mana bisnis Anda, terus kalau mau beli di mana, itu pokoknya branding adalah bagian dari strategi branding, ya. Untuk belajar branding Anda boleh belajar sama ahlinya kayak Pak Bi, ya. Cuman website adalah salah satu dari website bukan brand, tapi dia salah satu komponen penting yang bisa mengaktifasi brand Anda dan juga bisa membranding bisnis online Anda. Online tapi ya. Gitu. Kalau bisnis masih offline, Anda kalau mau nge-branding zaman sekarang karena sudah online, eranya online, ya mestinya punya website, ya. Oke. Ini sumber dari CRMS Indonesia atau Center for Risk Management Studies. Ada sebanyak 92%. Sekali lagi, 92% konsumen akan membeli produk pada perusahaan yang memiliki website atau aplikasi. Ini data. Kalau Anda nggak punya ini, Anda kehilangan 92%. Clear ya? Ini bukan saya yang ngomong, tapi Center for Risk Management Studies. Oke. Kemudian 77% konsumen akan mengunjungi website. Sekali lagi, mengunjungi website atau toko sebuah brand setelah meneliti brand tersebut di internet. Bayangkan kalau Anda nggak punya website,
Orang tuh kalau mau beli itu dia googling dulu, rata-rata googling, lihat informasinya, oh ini ternyata kacamata kayu misalnya. Nah kalau udah ada dia akan mengunjungi website tersebut atau datang ke tokonya. Kalau Anda nggak punya website, aplikasi, ya bahkan hanya PPI doang, hanya via WA dan Instagram doang, orang nyarinya sulit. Ya. Jadi ini akan mengurangi sebanyak 77%. Jadi kalau bisa pakai website. Nah, kenapa di kelas bos saya menyarankan Anda untuk menggunakan youbisnis.com? Saya tidak ada kerjasama dengan Mas J, saya juga tidak dibayar untuk berbicara YouBusiness di depan Anda, sama sekali tidak dibayar. Bukan juga Mas J karena guru saya, memang beliau guru saya, tapi bukan juga karena itu. Mas J nggak memaksa saya, Fahmi tolong dong promosikan, nggak pernah berbicara sedikit pun soal itu. Fahmi tolong dong, kamu promosikan nggak? Paling minta tolong buat iklanin doang. Ya, dan itu pun iklanin nggak ke Anda loh, iklaninnya pakai Facebook gitu ya. Jadi kenapa youbisnis.com? Ini pertama karena milik Indonesia asli. Anda sudah tahu beberapa marketplace di Indonesia sudah didanai oleh asing. Artinya bukan Indonesia asli. Ini pertama. Ini masih Indonesia asli dan karya anak bangsa. Syariah dan nasionalis. Syariah itu prosesnya saya tahu prosesnya syariah. Ya. Walaupun ya mungkin masih belum syariah murni ya masih, tapi ada proses untuk menuju ke syariah. Dari proses kerjanya, alur-alurnya semuanya dipersiapkan untuk syariah. Dan nasionalis, artinya Indonesia banget lah gitu ya. Benar-benar ingin membuat Indonesia tuh maju, pertumbuhan ekonominya pesat dan kita tuh mandiri ekonomi Indonesia tuh. Ya, ekonomi umat tuh mandiri. Terus platform terlengkap di Indonesia. Kenapa terlengkap? Karena fiturnya lengkap saat ini. Banyak banget fiturnya lengkap. Bisa klik tombol beli, ada autorespondernya, ada info ongkirnya otomatis ya, ada JNE, si cepat, JNT, semua lengkap ada. Terus ada gratis ongkir ya, bisa masukin kode voucher dan seterusnya, lengkap banget. Mendorong sama-sama sukses, ada beberapa grup ya atau komunitas UB di tiap kota, Semarang, Jogja, terus Tasik ya, terus Jakarta, Bekasi, itu banyak ya, ada komunitasnya dan sama-sama mendorong sukses ya. Kekeluargaan yang kuat ya, seperti tadi itu komunitasnya di sini tidak saling bukan materi tapi mendahulukan kekeluargaan dan silaturahim. Oke, jadi jangan lemah gara-gara Anda tidak ada penjualan sehingga jadi menyerah ya. Sudah punya website tapi kok nggak ada penjualan terus, sudahlah saya menyerah, nggak mau pakai website lagi, saya maunya tetap PPI. Ya silahkan, tapi saran saya tolong jangan lemah. Kenapa? Ini untuk jangka panjang. Walaupun nggak hasil sekarang, tapi jangka panjang. Bayangkan, kalau Anda nggak bangun dari sekarang websitenya, nanti tahu-tahu di depan Anda menyesal. Karena di depan tuh nanti eranya sudah benar-benar otomatis semua. Lah Anda masih belum buat apa-apa, menyesal dari nol lagi. Bayangkan kalau Anda buatnya dari sekarang, ketika nanti untuk bisnis jangka panjang, ketika nanti masanya otomatis sudah datang, rasakan oleh Anda, ini sudah, wah, Anda sudah tinggal panen gitu loh ya. Dan untuk hal-hal yang kayak misalnya belum ada orderan tuh ya jangan lemah. Kenapa? Kalau buat di bisnis, ini kok saya jadi promosi akhirnya. Hanya 2.667 perak per hari untuk investasi jangka panjang. Jadi untuk UB Pro ya, kalau UB yang gratis sih nggak usah bayar ya. Tapi kalau untuk UB Pro, untuk dapat fitur-fitur canggih seperti pixel, kode voucher, yang gitu-gitu, itu Anda hanya perlu membayar 2.667 perak per hari, bayangin. Hanya perlu bayar 2.600 perak, tapi Anda sudah lemah. Wah, parah ya. Ini untuk kemajuan Indonesia, untuk investasi jangka panjang, untuk ikhtiar Anda cuma 2.667 perak per hari. Kenapa? Karena ini sebulan tuh, kalau pakai UB Pro kira-kira 80.000 per bulan. Kalau bayar 6 bulan ya beda lagi, dia lebih murah lagi harganya. Nah, kalau per bulan cuma 80.000. 80.000 dibagi 30 hari ya kira-kira 2.667 perak per hari. Bayangin ya, murah banget. Oke. Nah, kita bahas bagaimana mengoptimasi toko online Anda dengan hal ini. Bagaimana? Nah, kita lanjut di part kedua agar Anda masih semangat nontonnya. Kita lanjut di part kedua. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.